Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, utamanya guru saya Bapak Kiai Haji Munif Munsyarif, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan. Bapak Ibu, pada pagi ini ada hal yang terpenting bagi kita untuk kita analisa keadaan kita semuanya, terutama dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan yang berupa ubudiyah kita. Salah satunya adalah ikatan hati kita terhadap masjid yang bagi Rasulullah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Masjid ini adalah sebuah tempat suci yang hati setiap manusia beriman tentu qalbuhu mu'allakun fil masajid, yang hatinya selalu dan senantiasa ingin terpanggil di dalam masjid. Tentu itu melaksanakan ibadah. Bapak Ibu, ada sebuah motivasi atau stimulan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyabdakan, salatul jama'ati afdhalu min salatil fati bi sab'in wa isrina darajah. Al-hadis atau kama qala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu tentu tahu makna dari hadis ini, bahwa penting sekali bagi kita untuk meraih keberkahan hidup dalam rangka menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya dengan berusaha untuk sholat berjamaah. Dan ini kandungannya sangat-sangat luar biasa, sampai-sampai kita mendapatkan garansi kalau kita sholat berjamaah itu sampai nilai keutamaannya itu 27 derajat. Ini saya teringat dengan seorang ulama tabi'in, Syekh Sa'id bin Muqayyad. Syekh Sa'id bin Muqayyad ini ulama besar, luar biasa orangnya, dan alim di bidang ilmu pengetahuan, terutama soal kajian fikih dan tasawuf. Satu ketika beliau ini punya kebiasaan yang kira-kira tidak banyak samanya dengan kita. Beliau itu hobinya atau kebiasaannya datang ke masjid, atau kalau tidak ke makbaroh, bahasa kita kuburan. Kalau tidak ke masjid, mesti ke makbaroh. Ke masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Ke makbaroh atau ke kuburan dalam rangka introspeksi, bahwa kelak diri itu akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kebiasaannya. Maka kalau sampai sekarang ada orang yang punya kebiasaan seperti itu,
tentu mereka tidak akan sering datang ke mall, apalagi ke bioskop, atau bisa jadi ke tempat-tempat hiburan yang konon kata orang-orang sekarang ini pergi ke kafe atau mencari tempat hiburan itu bisa menurunkan tegangan atau setidaknya membuat diri itu sehat. Tapi bagi Syekh Sa'id bin Muqayyad tidak. Yang menyehatkan seseorang itu sering datang ke masjid atau ke makbaroh, sehingga hati ini teringat bahwa diri ini akan mati. Itu yang beliau lakukan. Maka beliau bersumpah, pernah mengatakan, demi Allah, gitu, saya datang ke masjid ketika sholat berjamaah tidak pernah mengetahui punggung teman sholat berjamaah. Demi Allah, saya tidak pernah tahu punggung teman saya sholat berjamaah. Itu artinya bahwa Syekh Sa'id bin Muqayyad sholatnya senantiasa ada di shaf yang terdepan. Shaf yang terdepan. Jadi sepanjang 40 tahun beliau sholat berjamaah di masjid, 40 tahun loh Pak. Bapak berapa? Kita berapa Pak? Enggak tahu ya. Ya bertahun-tahun lah pokoknya. Tapi beliau ini 40 tahun sholat berjamaah tidak pernah mengetahui punggung temannya. Artinya sholat berjamaah ada di shaf yang terdepan. Luar biasa kalau dibayangkan zaman sekarang. Kalau andai saja dihitung dengan hitungan model-model orang sekarang yang praktis-praktis saja, datang sholat selesai dan langsung pulang, dan itu pun kadang seringkali menjadi makmum masbuk, makmum yang tertinggal sholat rakaatnya. Apalagi kita bisa melihat anak-anak muda misalnya menunggu, begitu kiranya. Sumpah yang kedua yang tidak kalah menariknya, beliau katakan, demi Allah, saya tidak pernah selama 40 tahun itu kedatangan saya di masjid didahului oleh muadzin yang adzan. Saya tidak pernah didahului oleh muadzin yang adzan. Itu juga artinya lebih cepat kehadirannya dibandingkan dengan muadzin di masjid. Betapa hebatnya orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu. Kita ini banyak terganjal oleh urusan duniawi kita. Kita ini kadang-kadang ketika masih sibuk, ketika masih dinas gitu, kita ini sudah sering terlambat. Bayangan kita kalau sudah pensiun datangnya lebih awal, kan begitu Pak? Nyatanya juga enggak. Kebiasaan itu dibiasakan sejak kecil. Tapi kalau sudah urusan ibadah, itu kalau kebiasaan sudah dari awalnya itu tidak tepat waktu, maka mengakibatkan dampaknya itu tuanya juga sering terlambat. Nah ini yang terjadi kepada kita. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu, tapi saya sendiri juga seperti itu Bapak. Mobilitas kita sekarang ini sangat kencang sekali. Usaha ini itu akhirnya kita seringkali terlambat. Kadang-kadang kita tidak sempat menjawab orang-orang yang lagi azan. Tahu-tahu sudah akhir, dan itu pun kita doanya juga seringkali terlambat.
Ini yang bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, satu ketika beliau ini punya majelis, dan majelisnya sangat diminati banyak orang di Baghdad waktu itu, sehingga santri atau jamaahnya itu terdiri dari kaum muda sampai tua. Maka ada santri atau pengikut yang miskin tetapi punya kecerdasan yang luar biasa. Miskin tapi punya kecerdasan yang luar biasa. Tapi satu ketika santri itu tidak datang di majelis itu sampai 4 hari. Akhirnya jadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa dia tidak hadir sudah 4 hari? Apakah dia sudah merasa bahwa ngajinya sudah selesai dan tamat? Ditanyakan kepada teman yang akrab, kemana Ahmad? Jawabannya, mohon maaf Syekh, Ahmad itu lagi duka cita. Istrinya beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Akhirnya oleh Syekh tadi mengajak santrinya untuk pergi ke rumah Ahmad. Sampai di rumah Ahmad, mohon maaf Bapak Ibu, ini endingnya yang harus kita cermati nanti. Sampai di rumah Ahmad, beliau mengetuk pintunya. Diketuk pintunya, tok tok tok, sambil mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, berkali-kali bilang begitu. Ahmad ini mendengarkan. Ahmad berpikir, sepertinya suara guruku. Tapi apa mungkin guruku ke sini? Karena guruku hanya ke 2 tempat kebiasaannya. Kalau tidak ke masjid, ya ke kuburan. Tapi kenapa sampai ke rumahku? Itu yang jadi tanda tanya. Diketuk terus. Akhirnya diintip oleh Ahmad dari lubang kunci rumah. Ternyata benar, itu adalah Syekh Sa'id bin Muqayyad, gurunya. Lalu dibuka dan dirangkul, kemudian dipersilakan duduk dan ngobrol saat itu. Pada pembicaraannya ditanyakan, kenapa Ahmad kamu tidak datang dalam majelis? Jawabannya, mohon maaf guru, istri saya beberapa hari yang lalu telah meninggal dunia. Akhirnya turut duka cita si guru dengan mengucapkan innalillah gitu. Kalau kita kan lewat WA ya, innalillahi wa rajiun, walaupun nggak mengucapkan WA-nya yang banyak itu kita penuh. Jadi satu kampung itu ada yang meninggal satu, WA itu semuanya mengucapkan innalillah. Terus ada ucapan Allahumma firlahu dan seterusnya itu ya. Ini ketika kiainya atau syekhnya itu mengucapkan bela sungkawa, lalu beliau katakan, sabar Ahmad, semuanya itu dari Allah dan kembali kepada Allah, dan itu diambil oleh Allah. Istrimu itu haknya Allah, bukan hak kamu. Begitu, karena seorang sufi dia jawabannya seperti itu. Nah Bapak Ibu, setelah itu ternyata si guru Syekh Sa'id bin Muqayyad itu mengatakan, kamu nggak usah risau Bu, mohon tidak tersinggung ya, ini ada hubungannya dengan ibu soalnya. Sabar Ahmad, gini, kamu sekarang juga akan saya nikahkan dengan anak perempuan saya. Bayangkan Bu, baru 5 hari dimakamkan sudah mau dinikahkan oleh putrinya. Itu kalau di kampung saya, kok tega-teganya
makam belum kering kok sudah menikah. Itu di kampung saya, Bu. Mesti orang akan berceloteh seperti itu. Tapi ini ulama besar tahu anak dari Said bin Muqayyad ini perempuan yang cantik, tetapi juga pernah dilamar oleh salah satu putra Bani Umayyah. Tapi beliau tolak dengan alasan, aku akan memberikan putriku kepada orang laki-laki yang benar-benar bisa menjadi imam dan bisa menunjukkan ke arah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kira-kira berani begitu, Pak? Itu tanpa melihat latar belakang loh, Pak. Kalau di tempat saya itu mesti mikirnya begini. Ibunya bilang begini, kerjanya apa? Tanyakan ya, kerjanya apa? Terus gajinya berapa? Sekarang punya apa? Punya rumah apa enggak? Itu dalam proposal si ibu biasanya seperti itu, Pak. Kalau bapak sih tenang-tenang saja karena bapak dulu sejarahnya juga seperti itu kan gitu, Pak ya. Ini ibu ya. Akhirnya apa? Ahmad bilang, saya setuju, Yai. Nah, tahu Ahmad itu kalau waktu memberikan suguhan minum, si perempuan itu memang terlihat cantik dan mempesona. Oh, kata anak sekarang. Nah, akhirnya langsung saat itu Syekh Said bin Muqayyad ini pulang ke rumah, ngambil 2 unta beserta perabotannya dan membawa putrinya saat itu. Setelah sampai di rumah si Ahmad dipanggil, "Mat, ini putriku yang ada dalam kerudung ini. Jadi Bu, Pak, kalau menikahkan anak itu kan pihak laki-laki, kecuali kalau mengkhitbah atau melamar ya. Kalau sudah mau menikah itu kan tidak boleh bersebelahan dan tertutup gitu. Ayo kamu saya nikahkan." Sudah begitu dinikahkan, selesai, sudah sekarang buka istrimu itu kerudungnya. Dibuka, ternyata cantik bener. Nah, setelah pernikahan terjadi, Said bin Muqayyad ini bilang, mulai besok kamu mengaji. Oh iya, Syekh. Nah, unta yang satu ini untuk urusan rumah tangga, unta yang satu ini dipakai berangkat menuju ke rumah saya untuk mengaji. Siap gitu. Ternyata dalam percakapan itu didengarkan oleh putrinya. "Jangan, Mas," kata istrinya. "Mas gak usah ngaji ke bapak, ngaji ke saya saja. Karena saya selama 22 tahun sudah khatam belajar dari bapak, cukup dengan saya." Wah, apa nggak lebih suka itu, Pak? Nggak kemana-mana loh, Pak, itu, Pak. Nah, akhirnya si bapak ini, "Oke, kalau begitu kamu belajar aja ke istrimu. Ingat, kalau menjelang waktu asar, Said bin Muqayyad, ulama besar ini, lari sekencang-kencangnya menuju masjid, Pak. Jangan sampai kedahuluan muadzin adzan. Lari kencang sampai di tempat itu, ngos-ngosan. Setelah itu duduk, baru ada adzan. Nah, pertanyaan saya kepada ibu, kira-kira ada enggak ya orang PP Legi yang hari ini menantu, sekarang mantu, atau sekarang menikahkan putra atau putrinya, tapi tidak pernah telat sholat berjamaah? Satu. Lalu yang kedua, apakah bisa konsisten waktu kita ketika kita sibuk dengan urusan yang jelas-jelas penting saat itu? Monggo dipikir. Ini Bapak Ibu teramat susah istiqomah datang itu.
datang tepat waktu itu istiqomahnya tuh susah. Kadang-kadang kita ini kalau mohon maaf, kalau di tempat saya itu ada tahlil. Orang kalau dimintai, Pak Ustadz, nanti habis maghrib itu ada tahlilan di rumah saya. Oh ya, insya Allah saya datang. Habis maghrib datang, ternyata waktunya semakin lama, sehingga sudah adzan isya. Setelah adzan isya selesai, sampai lama, nunggu makan dan seterusnya. Akhirnya jatuh tempo itu, istiqomah kita sudah gagal satu. Belum lagi kalau jadi terima tamu ibu-ibu itu, kadang-kadang hilang 3 waktu. Asar sudah pakai make up, maghrib pakai make up, isya pakai make up, subuh sudah capek. Akhirnya ada bukan ibu loh ya, ada yang sampai 3 waktu hilang gara-gara persoalan resepsi saja. Nah ini persoalan bagi kita di zaman sekarang ini. Mobilitas manusia itu semakin kencang dan banyak kesibukan yang luar biasa, sehingga mengistiqomahkan diri saja ke masjid ini susahnya bukan main. Nah karena itu harapan diri saya dan untuk saya secara pribadi, mari kita berusaha menggugah renung hati kita, bagaimana kita ini bisa istiqomah. Kalaulah dulu kita ini sibuk karena jadi pejabat, kalaulah dulu kita ini sibuk sebagai staf, kalaulah dulu kita sibuk sebagai pegawai, maka sekarang ini adalah waktu kita untuk mencermati waktu dan berusaha istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sekelumit renungan pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berkah kepada kita sehingga menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.